Saya, Anissa Muzalipah, akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam suatu organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Di samping itu, faktor kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kartini Kartono menyebutkan bahwa kepemimpinan memiliki unsur-unsur antara lain kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, dan juga kemampuan mengarahkan orang lain atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan kelompok. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, terdapat beberapa tipe kepemimpinan. Kali ini saya akan menjelaskan 6 tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe otoriter atau otorasi. Tipe otoriter mempunyai sifat memerintah dan menentukan sendiri. Ciri-ciri dari tipe ini adalah menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi. Yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik. Tipe kedua adalah tipe demokratis. Kepemimpinan tipe ini menganggap anggota sebagai faktor penting dalam suatu organisasi. Dalam kepemimpinan ini, setiap individu dihargai dan dihormati pendapatnya dan peranannya dalam suatu organisasi. Tipe ketiga adalah tipe pseudo-demokratis. Pseudo mempunyai arti palsu atau pura-pura menjadi pemimpin. Pseudo-demokratis adalah orang otorokrasi tetapi pandai menutupi sifatnya dengan penampilan yang memberikan seolah-olah dia demokratis. Tipe kepemimpinan keempat adalah tipe karismatik. Tipe ini menaruh antusiasme tinggi pada tim dan sangat energik dalam mendorong untuk maju. Tipe kepemimpinan ini memandang kepemimpinan sebagai keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan pemeliharaan hubungan dengan para bawahannya. Tipe kepemimpinan yang kelima adalah tipe delegatif. Para pemimpin yang menerapkan tipe ini memberikan wewenang bagi para anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Namun meski begitu, tipe kepemimpinan delegatif jarang diterapkan karena lebih banyak kelemahannya. Beberapa kelemahan tersebut diantaranya adalah motivasi yang rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan juga kurangnya produktivitas anggota. Tipe kepemimpinan yang keenam adalah tipe transformasional. Tipe kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan juga unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Para pemimpin transformasional biasanya cerdas, energik, dan penuh semangat. Mereka mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan berbagai hal di luar target awal sehingga pencapaian dihasilkan juga tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Karol. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan efektif. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor yang menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan atau tidak terhadap bentuk dan manajemen organisasi. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam organisasi. Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda tergantung pada sudut pandang para peneliti yang bersangkutan. Berhasil tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Di samping itu, faktor yang sangat berperan penting adalah faktor kepemimpinan. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan efektif. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahan, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.
Sedangkan efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasi. Kegiatan ataupun program tersebut dilakukan dengan cara efisien. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim yang kooperatif dalam kehidupan organisasional. Meskipun kepemimpinan itu berhasil, tapi belum tentu efektif karena kepemimpinan dikatakan efektif apabila orang yang dipengaruhi itu melaksanakan dengan sukarela dan dapat menerima pengaruhnya dengan senang hati, bukan dengan unsur kepaksaan. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis dan kecakapan manajerial. Kecakapan teknis sesuai dengan bidangnya, sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam memimpin orang lain. Kepemimpinan efektif tidak hanya memegang jabatan sebagai kepala, akan tapi adanya pengakuan dari orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan yang terkait adanya kelebihan-kelebihan yang melekat pada dirinya seperti pendidikan, pengalaman, dan prestasi kerja. Adapun sifat kepemimpinan efektif menurut Jobs Challenge adalah keterampilan kepemimpinan umum, pemimpin sebagai penyedia informasi, pengambilan keputusan partisipatif, pemimpin sebagai koordinator. Kehidupan organisasional yang dinamis dan serasi hanya dapat tercipta apabila setiap anggota organisasi mau untuk menyesuaikan cara berpikir dan cara bertindak dengan kepentingan bersama dan justru tidak melakukan hal-hal yang dapat dianggap sebagai perilaku egois. Saya Nadia Putih, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat kepemimpinan yang efektif. Menurut Ki Hajar Dewantara, sifat kepemimpinan meliputi 3 hal, yaitu ing ngarsotu durudo atau pemimpin di muka harus memberi teladan, ing matyo mau karso atau pemimpin di tengah harus membangun prakasa, Tuduri Hadiani atau pemimpin mengikuti mendorong dari belakang. Adapun fungsi kepemimpinan yang efektif, yang pertama membantu mencapai sasaran organisasi, yang kedua menggerakkan anggota menuju sasaran tersebut, yang ketiga mewujudkan interaksi dan terkaitan antar individu, yang keempat memelihara kekuatan dan kohesi anggota. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Gaya yang cocok sangat tergantung pada tugas organisasi, tahap kehidupan organisasi, dan kebutuhan-kebutuhan pada saat berorganisasi. Seorang pemimpin harus punya pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam proses menyaring satu keputusan yang tepat. Di samping itu, leadership yang dijalankannya dalam mengelola suatu organisasi harus dapat mengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan, sehingga segala tingkah laku bawahan sesuai dengan keinginan pemimpinan yang bersangkutan. Apapun gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasi yang dipimpinnya harus dapat memberikan motivasi serta kenyamanan bagi para anggotanya, dan harus dapat memberikan motivasi, kenyamanan, dan perubahan ke arah kebaikan bagi anggotanya. Hanya dengan jalan sedemikian mencapai tujuan dapat terlaksanakan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Saya Ira Faranti akan menjelaskan syarat kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif apabila seorang pemimpin dilengkapi dengan cara-cara tertentu yang tidak dimiliki oleh para anggota pada umumnya. Persyaratan tersebut diakui keberadaannya oleh anggota kelompok. Ada 4 syarat penting dalam konsep kepemimpinan dan harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu 1. Kekuasaan, yaitu otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. 2. Kewibawaan,
yaitu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Pemimpin yang mempunyai aura kewibawaan akan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekelilingnya. Keberadaannya akan membuat orang jauh lebih bersemangat. 3. Kemampuan, yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan juga kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Dengan kemampuan tersebut, membuat orang menaruh kepercayaan kepada seorang pemimpin. 4. Konsisten. Dalam memegang visi dan misi, dalam mewujudkannya, tentu saja dalam mewujudkannya, dia tidak melakukan sendiri, tapi berusaha untuk memaksimalkan potensi orang-orang yang mengikutinya. Cara menumbuhkan pemimpin yang efektif perlu proses dalam menumbuhkan pemimpin yang efektif. Dapat diibaratkan dengan bercocok tanam. 5 prinsip pengembangan yang efektif antara lain: 1. Jadilah pemimpin dengan potensi alamiah. Untuk bisa memainkan peran pemimpin. 2. Periksa lingkungan perusahaan Anda. Apakah kultur lingkungan ini menumbuhkan pemimpinan yang jujur, adil, dan ketidakcurangan? 3. Luangkan waktu untuk berpikir, merenung, dan juga menyelesaikan masalah. 4. Buang praktek-praktek dan ide-ide yang tidak memberikan hasil. 5. Prinsip yang paling penting dalam pengembangan kepemimpinan adalah jangan pernah mengangkat seorang yang tidak mempunyai pelatihan atau persiapan yang sesuai. Selanjutnya, saya Luluk Fitri Wijaya akan menjelaskan tentang pentingnya kepemimpinan yang efektif. Sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan perannya, dituntut untuk memiliki mentalitas yang bagus dan kematangan emosional yang mantap. Hal tersebut diperlukan karena dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin akan berhadapan dengan manusia dan antar manusia, serta dengan berbagai macam latar belakang baik tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan, kepribadian, tingkat emosional yang berbeda-beda. Perlu juga dikembangkan gaya kepemimpinan motivasi yang positif dengan memberikan penghargaan kepada yang berhasil. Bersamaan dengan gaya partisipatif atau gaya demokratis dengan memberikan kesempatan kepada anak buah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan gaya pengawasan yang berorientasi kepada faktor yang dapat mengembangkan orang-orang di sekitarnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah sebagai seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab atas akibat dan resiko yang akan timbul sebagai konsekuensi daripada keputusan yang telah diambil. Tentunya, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam dalam proses menyaring suatu keputusan yang lebih tepat. Di samping itu, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan sedemikian rupa, sehingga segala tingkah laku dari bawahan sesuai dengan keinginan pimpinan yang bersangkutan. Untuk itu, seorang pemimpin setidaknya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, seperti kemampuan yang bisa perspektif atau objektif dalam mengarahkan dan memotivasi bawahan agar melakukan pekerjaan dengan sesuai. Seorang pemimpin bisa memilih suatu gaya kepemimpinan tertentu, apakah gaya otoraktis atau gaya pasitipatif atau sesuai dengan situasi dan lingkungan yang ada dengan bawahannya.
Hanya dengan jalan demikian, pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.